Kalau ada pengelola rumah makan, Iya. ibu-ibu misalnya punya usaha rumah makan, itu kan sampahnya banyak sekali tuh kan. Iya. Kadang-kadang orang mungkin makan ada sisa, nah ini, ayo di rumah makan kita kasih ini. Salah satu solusi. Kira-kira itu nggak deh? Atau sama? Kita coba. Wow. Di sini di kelas edukasi ini kita udah bareng sama Pak Joko Pitoyo. Oke, dari Mitra Bentala. Dari Mitra Bentala sendiri adalah organisasi penggiat lingkungan. Udah malang melintang, udah keringetan kerja keras untuk memperbaiki lingkungan. Oke, singkat cerita nih, Pak Ahmad manggilnya Pak apa? Om aja. Om Joko ya. Om Joko lebih amat. Apa Mas? Mas boleh. Waduh, kalau Mas kelewat muda. Iya. Jadi sama Pak Joko, kita panggil Om apa Mas nih, Bu? Om ya? Panggil Om ya boleh. Apa Uncle? Uncle juga boleh. Uncle, oke. Mas Joko, pertama kali Ahmad pengen tahu dulu nih. Mitra Bentala itu Apa? apakah Mitra Bentala? Oke, Ceritain dikit dong. Dikit aja. Ya Mas Ahmad. Kalau panjang karena udah bertahun-tahun kayaknya. Jadi Mitra Bentala ini adalah sebuah lembaga penggiat lingkungan. Iya. Jadi kita concern bagaimana kita bahasanya woro-woro, ayo kita menjaga alam. Berdiri sejak 9 April 95. 95. Dan event-event sudah banyak. Event-event nasional, event internasional yang diikuti. Salah satunya, kalau sekarang banyak masyarakat Lampung yang sudah sering ke Pahawang, Mas Ahmad. Nah itu salah satu bentuk kontribusi Mitra Bentala dalam bagaimana kita memberikan pemberdayaan pada masyarakat tentang sebuah ekosistem. Itu. Pada saat itu kegiatannya apa tuh? Ya misalnya kita memberikan edukasi, jangan buang sampah sembarangan. Iya. Jangan Pahawang. buang limbah-limbah. Itu tahun plastik. berapa tuh? Tahun 95 kita mulai. Tahun 95. Ya, itu, kita mulai tahun 95. ya ampun. Aku masih lomba mewarnai. Belum ada lahir ya. Selain itu Mitra Bentala ngelakuin apa lagi tuh? Banyak misalnya kita melakukan kegiatan penanaman dalam rangka kita ada isu tentang global warming. Jadi Global warming itu bahasa Bugis semua. betul. Ya, global warming itu Mungkin campur Sunda itu. global warming itu Pemanasan global. pemanasan Ya. global. Kalau kita udah sekarang ngerasa agak gerah-gerah atau kerasa kalau malam aja nggak nyaman tidur Om ya. Betul. Ada Karena perubahan kadar oksigen kita kurang, ketepatan kebutuhan akan biologi yang di alamnya kurang. Betul. Itu sesuai semangatnya Equanizer dan Asplindo ngadain festival tanaman. Kita coba ngegali kayak mana caranya kawan-kawan yang giat mungkin di para penjual atau aktivis tanaman hias serta kayak Asplindo penggiat landscape kenal ruang-ruang dulu, ruang mana yang bisa kita hijauin, kayak mana skala ruang kita bisa dapat ekosistem yang baik untuk tubuh gitu. Sekarang budaya tanam itu kurang kan anak muda. Mudah-mudahan kita nanam, tapi kita mulai dari kota nih. Kalau Mitra Bentala ini kayaknya dari pelosok-pelosok gitu kan. Nah, makanya kita mungkin memulai dari yang kecil. Jadi kita ketahui Mas Ahmad ya, jadi masalah sampah ini kan masalah dunia. Jadi bagaimana dengan sampah itu mempengaruhi tadi iklim global dan sebagainya, mempengaruhi ekosistem dan sebagainya. Nah ini kita akan mulai bagaimana dengan mengelola sampah dari rumah, dengan kita mengelola menjadi pupuk dan sebagainya, ini bisa mengurangi paling tidak. Makanya kita kan selalu bicara, ayo kita mengurangi kerusakan lingkungan gitu kan. Nah kita mulai dari rumah. Mulai dari rumah ya. Nah setuju. Sebelum lebih jauh, itu kan nih namanya
organisasi penggiat lingkungan ini jarang ya kedengar masuk mall. Tertarik pula sama Econizer ikut festival tanaman tuh. Kenapa sih Om bisa kayak gitu? Gitu, Ini nih salah satunya gini. kejebak apa gimana Om? Enggak, Masuk enggak. sini Om. Ini bagian apa dari sesuai sebuah- visi kita? Jadi bagian dari edukasi kan di mana saja, termasuk kita bicara rumah tangga, mungkin lebih besar nanti bicara para pengelola rumah makan, mungkin termasuk ada KFC, ayo limbah-limbahnya jangan dibuang sembarangan. Gitu. Nah pola-polanya akan kita sampaikan secara sederhana. Jadi ibu-ibu di rumah bisa juga nanti mengedukasi anaknya gitu. Ayo jangan buang sampah sembarangan. Bisa memilih antara sampah anorganik dan organik. Seperti itu kira-kira. Jadi saya pikir dimanapun kita berada, yang penting kita tetap berkeinginan lah untuk lingkungan kita baik, untuk ekosistem. Jadi lingkungan baik mulai dari rumah, Betul. dari mulai yang nggak ada harganya Om ya. Betul, Sampah. betul. Sampah. Kayak mana caranya sampah bisa bernilai guna, bernilai untuk ekonomi. Ekonomi dan Ya sebagainya. mudah-mudahan. Sebelum kita mulai lanjut lagi, Ahmad mau ngasih pertanyaan nih ke bunda-bunda boleh atau ke kawan-kawan yang di depan. Tahun berapa Mitra Bentala berdiri? Ini langsung dikasih apa nih ya? Langsung kasih pupuk deh. Waduh, kita lari ke sana dulu ya. Tahun berapa Mitra Bentala berdiri? Langsung kita kasih pupuk. Ya, boleh, Bang. Maju, Bang. Sabar, nanti kebagian. Oke, dengan Bang siapa? Boleh ke atas, Bang. Nurman dari Gunung Terang. Dari Gunung Terang. Terus ke sini ngapain nih, Bang? Jangan bilang orang Mitra Bentala nih ya. Nemenin anak itu Teman-teman lomba anak. pewarna. Ya, semoga berhasil menjuari Amin. festival tanaman dan semoga anak-anak kita doyan nanam nih, Bang ya. Oke, siap. Ini pertanyaan simpel, tahun berapa Mitra Bentala berdiri? Tahun 1995. Oke, kita tanya benar apa enggak ke penonton dulu. Kalau nggak salah sekretnya di depan rumah sakit Adomur kan Pak? Di rumah. Bukan. Beda lagi. Beda lagi nanti dijelasin. Oke. Nanti dijelasin. Soalnya setahu saya di itu sana, tuh- setahu saya. Iya. Padahal tadinya mau dijelasin, itu bakal jadi pertanyaan. Oh, gitu. Tapi udah dikasih kisi-kisi, ini boleh diserahin. Salaman dulu. Siapa? Oke. Tahun 95 bener Pak ya? Bener. Oke, thank you Bang. Jadi tadi Mitra Bentala itu tahun 95 sudah berdiri, masih eksis dan sekarang mulai nih naik ke semua lini sampai masuk mall nih. Mall. Thank you energinya Om udah masuk Iya. ke kita. Oke. Kita lanjut lagi ke kelas edukasi. Tadi udah kenal dikit tentang Mitra Bentala. Kalau pengen lebih kenal lebih dalam lagi bisa di @Mitra Bentala. Kalau mau main ke sekretariatannya di mana Om? Ya, di Kemiling. Di Kemiling di Jalan Sejahtera Pal 10. Iya, betul. Di situ kalau ada isu-isu lingkungan atau ada di kampung-kampung ibu-ibu atau adik-adik ada kebutuhan atau keresahan tentang lingkungan, terbuka Om ya, terbuka untuk umum, untuk sharing, siapa tahu keresahannya bisa jadi solusi bersama. Kita langsung ke pembuatan pupuk. Ibu-ibu penasaran nggak nih Bu, cara buat pupuk dari sampah dapur gimana? Gini deh, Ahmad nanya dulu nih, kita bagiin apa lagi Om ya? Tapi ibu-ibu dulu nih, atau ini apa nih Om, asam amino nih, Ya, batu asam amino. kebajikan ini apa nih? Ya, itu dibuat dari limbah-limbah protein hewani. Oh, untuk Sisa. apa nih Om? Nah, ini gunanya banyak. Misalnya untuk memperbaiki ekologi tanah. mengurus Batu tanaman. terpadu, ini untuk Ya, itu untuk tanaman juga. Ini untuk Jadi, daun? PUC, ya itu semua untuk daun. ini untuk daun, Ya, untuk disemprot ke daun, dan juga untuk tanah. untuk tanah. Ya. Yang disemprot ke daun jadi mengkilat daunnya yang mana Oh, Om? ini. Oh ini. Ini kita limbah dari minyak makan. Nah, dari minyak kelapa jelantah ya. Boleh kasih pertanyaan ke ibunya? Mungkin sederhana. Contoh bahan organik dan bahan anorganik. Satu aja. Ahmad simpelin lagi Om Iya. ya. Contoh
contoh sampah yang ada di rumah yang organik. Tapi contohnya 3 ya. Ya. 3 contoh sampah. Ya, boleh maju Ibu. Sampah organik. Nama ibunya siapa? Rina Ibu Rina dari mana Ibu? dari Raja Basa. Dari Raja Basa. Jauh juga ke sini Ibu ya. Iya. Ini ke sini sama siapa? Anak-anak. Sama anak. Iya. Sama Ibu juga. Iya. Ini dari Mitra Bentala bukan? Apa ya? Enggak, bercanda Ibu. Jadi pertanyaan itu Bu, 3 contoh sampah organik yang ada di sekitar rumah. Dari sisa sayuran, Ya, sisa sayuran, buah-buahan. buah-buahan, Apa aja? sama apa? Ini ya. Tuh. Kulit-kulit bawang itu bisa nggak ya? Kulit-kulit bawang. Iya. Oke, kita kasih satu lagi. Apa lagi? Udah. Udah. Benar nggak Bu? Betul. Kalau yang anorganik, Organik itu ya dari apa ya? Kita beli itu ya. iya kita beli. Emang kalau tadi bawang nggak beli Bu. Habis itu, Kita manfaatin dulu. iya nggak gitu. Apa ayo? Sampah anorganik Organik. yang nggak alami. Nggak pernah buat sih. Yang nggak alami itu dari kimia. Iya. Kurang lebih kayak ini. Plastik. Oke Ibu, benar Om ya. Selamat untuk Ibu. Ini cara pakainya bisa ditanya ke rekan-rekan Mitra Bentala. Ikutin IG-nya di Mitra Bentala atau www.mitrabentala. Tapi lebih gampang lagi nanya, ada Mitra Bentala di sini tuh di belakang-belakang. Nanti dijelasin sama abang-abang ya. Lanjut Om, kita mau mulai praktek ya. Iya. Boleh nggak? Boleh. Jadi mungkin gini Mas Ahmad, jadi cerita sampah itu kan Oh iya. menjadi nggak berguna karena posisinya ada di tempat sampah. Iya. Tapi kalau sampah itu memang tempatnya lain, bukan sampah namanya. Iya. Contohnya ketika sampah organik masuk ke dalam komposter ini. Iya. Nah ini namanya bahan organik dia sudah. Iya, benar. Ketika dia direduksi oleh bakteri, akhirnya jadi pupuk yang memang berguna bagi tanaman. Iya, masalah sampah nih Om. Kita ini penghasil sampah paling banyak kayaknya. Betul. Di Nomor 3 di dunia. nomor 3 di dunia. Hebat ya, prestasi untuk Indonesia, penghasil sampah nomor 3 di dunia. Mudah-mudahan kedepannya 1 sampah organik, sampah anorganik. Kadang sampah di komen, Indonesia juga juara. Netizen Indonesia juara nyampah di komen itu. Salah satunya itu isu sampah. Isu sampah ini jadi poin keberapa di Mitra Bentala? Mungkin saat ini kita konsen di poin pertama, sampah. Karena memang Sampah dia itu sangat poin pertama. menjadi pencemar lingkungan. Artinya ketika dia mencemari perairan, kan, Iya. rusak biota air. Kemudian misalnya sampah itu menghasilkan metan ketika dia memang tidak dilakukan semacam suatu sistem yang baik gitu kan. Nah metan itu akan menghasilkan tadi hasilnya adalah kerusakan ozon. Kerusakan ozon yang berujung ke Tadi global warming. pemanasan global. Makanya ini Mas Ahmad, jadi cerita global warming banyak perubahan perilaku. Misalnya gini, pada pertanian ya. Kalau dulu kita tahu orang itu makannya padi gitu. Dia sebagai hama padi, tapi sekarang udah enggak. Dengan ada perubahan perilaku, dia sudah makan jagung. Dia sudah bisa juga merusak kelopak dan sebagainya. Nah, ini. Adik-adik ini tahu wereng? Wereng tahu? Tahu orang ya? Wereng tahu ya? Iya. Kalau pohon boni tahu? Pohon boni? Nah, pohon buni tahu? Nah, itu Orang baru ya. Oh, itu dia. Tanaman kita aja udah mulai kurang. Kalau dulu tiap SD pasti ada tanaman-tanaman. Sekarang tanaman kita yang biasanya kelihatan, yang ibu-ibu tahu, sekarang mungkin kawan-kawan kita nih pada nggak tahu. Ini generasi kuliahan, apalagi adik-adik kita. Kayak mana caranya kita ngenalin kalau kitanya nggak doyan nanam. Mudah-mudahan dengan event ini kita saling belajar nanam Bu ya, supaya ya Indonesia ini adalah negara tropis dan kita tinggal di Lampung, katanya tanah subur. Tanah subur apa aja ditanam ibu. Sekarang juga ternyata keilmuannya maju. Ada penggiat landscape. Iya. Walaupun di kuliahan belum ada di Lampung,
mereka ngegiatin landscape. Kayak mana ruang-ruang bisa terbuka hijau. Ada teman sekamar, ternyata energi itu masuk. Dan Mitra Bentala yang lebih dulu punya energi itu ikutan juga. Semoga jadi penyokong untuk kebersamaan kita, kolaboratif kita maju. Terus semangat Om sama Mitra Bentalanya. Oke. Kita langsung ke materi Om ya. Betul. Materi kita bakalan buat sampah dapur untuk jadi pupuk. Oke, untuk semua pengunjung Transmart kumpulin sampahnya ke sini. Nggak Om ya? Nggak Om ya? Jangan ya. Jangan. Kalau semuanya kumpul ke sini sampahnya kacau. Saya udah jadi sampah masyarakat sih. Oke, ini ada apa aja nih Bu Om? Barang-barang ini ini Om. mungkin yang utama ini ada namanya komposter. Ini komposter. Ya, ini komposter. Oke, boleh kita Sederhana ini ember tumpuk ya. Kalau misalnya mendekat ini lihat ada lubang-lubang sehingga sederhana ini. Mungkin kalau ibu bisa dipasang di samping dapur ya. Samping dapur. Iya, artinya ketika dimasak semua sisa hasil masakan itu bisa dibuat sini. Gitu. Ini yang portable ya. Yang bisa pindah-pindah. Iya, betul. Artinya ya suka dijual bisa taruh di mana aja gitu kan. Bahkan mungkin kalau dia punya taman bunga, bisa bunganya bisa. Terus dia penuh. Jadi semua bahan di sini. Mungkin kita perlu kalau mungkin di rumah 2 atau 3 ya. Iya. Untuk misalkan sehingga kita mendapatkan produk yang berbeda. Jadi kalau kita ada bisa sayur-sayuran atau ini kan, itu kan mungkin termasuk adanya akar-akaran. Kalau misalnya makan buah kulit-kulitnya macam ini. Ini contoh nih Om ya. Misalkan ini sampah dapur nih ya. Sampah dapur kayak tulang ayam, tulang ikan. Ini sama sayur-sayuran digabungin kenapa Pak? Kita taruh nih. Taruh. Itu langsung tutup aja. Itu nggak dikasih cairan apa? Ini ditutup, tapi sebaiknya memerlukan 2 kotor. Nah ini 20 kotor. Jadi ini berisi vitamin mikroba. Vitamin mikrobanya ini kita ambil dari sayuran, dari rumput bambu yang kita sudah pakai telusur. Nah ini tinggal diambil 1 sendok, kita mau air, semprot. Berapa banyak sampah untuk sekitar 1 sendok aja. 1 sendok pupuk. Kalau nggak pakai ini Om, bisa nggak jadi pupuk Bisa. Tapi proses reaktif, kurang reaktif artinya masih banyak mungkin bakteri patogen yang ada di situ gitu kan. Oke. Nah, apa itu? Artinya gini, bakteri atau jamur yang apabila diaplikasi ke tanah itu bisa merusak tanah sebenarnya, sehingga memerlukan bantuan aplikator. Tapi bisa nggak kalau buat di rumah? Bisa. Kita buat dari rumput bambu. Dari rumput bambu. Aku bilangnya gini lah, sederhana ketika kita lewat di tempat yang ada bambunya, kita ambil lah rasa bambunya itu, kita masukin aja rasa bambu. Nih, amat ulang lagi nih Om. Ya. Karena ini belum mudah. Iya. Kayaknya prakteknya mudah, tapi konsepnya itu amat belum tahu nih. Kan ini ada tempat yang disebut komposter. Ini namanya komposter Bu. Bahasa gaulnya ember tampung, tapi dikemas di dalamnya ada bolong-bolongnya. Ditumpuk kecil aja cuma beberapa ini, paling lubang-lubang kecil cuma beberapa mili. Terus ini apa Om? Kok ada perannya? Ini stop kan. Jadi kita nanti kan ketika dia terdekomposisi, ya, artinya menjadi terurai, nanti akan ada cairan. Cairan ada di bagian bawah. Jadi kita bisa panen di sana. Oh, nanti cairan ini yang bakal Iya, ini yang namanya POC, pupuk organik cair. Nah ini hasilnya ada nih. pelan-pelan. Oke. POC ini pupuk organik cair. Dari cairan Betul. Dari sisa sampah yang tadi melakukan. Bu, sampah ditaruh tong ini berubahnya pupuk cair. Pupuk. Tapi ini, ini bau nggak? Kalau memang aromanya mau nggak bau, kita pakai fermenter yang lain, misalnya pakai Yakult sederhana lah gitu. Oh, ya pakai Yakult. baik. Ya, itu aroma kita pakai tuh. Aromanya kayak tapi hawa campur. Jadi kalau untuk menghindari baunya ada kerapanya lagi. Nah, untuk berapa lama Om bisa jadi pupuk cair?
Lebih kurang 1 minggu sudah bisa kita panen. 1 minggu untuk 1 tank ya. Iya, untuk 1 tank. Artinya dari dia 1 minggu kan tambah lagi, terus tambah lagi. Itu kan jadi pupuk cairnya. Cair. Selain pupuk cair apa lagi? Nah, jadi ini pupuk padat. Jadi kita tidak semua mencair, ada pupuk padat namanya biofertilizer. Nah ini ada Biofertilizer. Ini satu lagi, ini kan pupuk organik. Ini tadi di tadi. Oh di dalam ini. oh ini memang ya. Ya, nah ini biofertilizer. Ini adalah bahan padatnya. Bahan padatnya. Ya. Ini apa namanya? Udah kecil-kecil. Iya, sudah. Sedangkan itu Sebelumnya sampah. Kalau sampah kan ini diolah lagi ya itu biar dikeluarkan dengan jumur aja. tinggal dijemur aja, Kering, baru kita kemas. tinggal jadi langsung jadi. Mudah Bu ya, mudah banget ya. Cuma naruh sampah dapur. Yang rumit itu niatnya kayaknya. Betul. Niat bisa, mana sampah dapur yang bisa untuk masuk buat komposter atau sampah yang tidak layak untuk masuk komposter. Tapi kalau sampah yang layak masuk nggak apa-apa, bisa. Atau nanti bisa belakangan itu kan? Sudah. Bisa ya? Ini hanya untuk sampah organik. Oke, jadi wajib hukumnya untuk sampah organik wajib punya niat dulu berarti ya. Wajib punya niat dulu untuk bisa. Tapi sebenarnya bisa itu nggak perlu itu. Ya, itu pola kebiasaan. Atau kita memang belum punya pola kebiasaan itu ya untuk makanan bekas makan mungkin dimulai dari makanan bekas makan itu bisa langsung masuk ke situ. Kalau kita menggunakan tumpukan sampah di TPA kan, biasanya kan ada sampah langsung dibuang ke laut campur, sehingga membuat lindi-lindi yang memang bermasalah bagi lingkungan. Untuk kawan-kawan ada pertanyaan nggak? Ada titik. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kayaknya kalau nggak dikasih pertanyaan luar nggak ada hadiahnya nggak mau. Mungkin gini pertanyaan mereka nggak mau nanya nih. Nah boleh. Kira-kira ada yang ada? Ya jadi kan tadi kalau komposter itu sampah organik. Tadi kalau di komposter kan sampah organik. Nah sampah organik itu dari bisa. Apakah ada pengaruh lebih baik atau lebih hasil itu? Apakah mempengaruhi hasil jika kita tidak menggunakan tulang atau menggunakannya gitu? Soalnya kalau buat pupuk biasa kan nggak boleh pakai tulang. Kalau ini berarti apakah itu mempengaruhi hasil akhirnya jika nggak pakai juga gitu? Aku udah jawab ya. Ya. Justru itu nanti akan memperkaya dari kandungan TOC-nya. Tulang mengandung kalsium, artinya nanti TOC yang kita hasilkan mengandung kalsium tinggi. Dan tanaman memerlukan juga kalsium untuk hidupnya. Atau mungkin ada sisa daging gitu kan. Sehingga hasilnya nanti akan ada asam amino yang juga berpengaruh baik bagi ekonomi tanah dan juga bagi tanaman. Jadi bicaranya kita semua notabene, semua bahan organik. Yang wajib kita pisahkan hanya anorganik atau organik yang mungkin tidak bisa dilakukan. Tapi memang pupuk ini terapannya belum sudah terukur belum untuk bunga apa atau apa? Karena kalau bicara terukur itu kita bicara nutrisi itu tidak ada batasnya, gitu kan? Nah, itu mungkin saya udah cek dulu, itu berpengaruh baik. Maksudnya begini, kita biasa pakai pupuk kimia. Sebenarnya pupuk kimia itu adalah pupuk yang memang belum siap saji. Kalau kita ibaratkan makanan jadi beras. Jadi beras itu perlu air dulu, perlu kang masaknya, perlu kompor, sehingga jadi nasi. Baru diambil oleh tanaman. Tapi kalau TOC ini adalah makanan siap saji. Jadi kalau yang diambil nitrogennya sudah berupa nitrat. Ini anak lihat saya. Jadi sebenarnya urea itu amonium. Amonium dirubah dulu menjadi namanya nitrit oleh bakteri ya. Nitrosomonas namanya, kemudian dirubah lagi menjadi nitrat oleh berbakar. Nah, sehingga menghasilkan makanan yang siap saji atau nutrisi yang siap saji betul. Jadi lebih baik. Jadi TOC itu adalah makanan yang siap saji. Nah, hanya masalahnya apakah memang ini memiliki unsur yang tinggi. Makanya kita mau coba nanti. Ini awal mula niatan buat ini nih apa nih Om? Itu dulu. Jadi niatnya begini, awal mulai gini. Kalau kita perhatikan kebiasaan masyarakat itu kalau ada limbah organik itu langsung masukin plastik gitu ya. Mungkin mereka pernah berusaha untuk menyimpan, tapi dalam satu wadah yang memang kurang efektif, misalnya dalam plastik gitu.
sehingga tetap bercampur antara cairannya dengan padatan. Jadi bahasanya jijik lah gitu kan. Nah sehingga kita membuat sebuah katakanlah alat dengan harapan agar ada pemisahan secara cepat, memudahkan untuk panennya gitu kan. Bahkan kami sudah juga melakukan uji coba. Ternyata limbah organik ini sebelum langsung dimanfaatkan bisa sebagai sumber nutrisi bagi ada namanya satu lalat ya, namanya BSF. Itu black soldier fly. Jadi dia bertelur pada limbah-limbah organik. Jadi dia nanti akan makan ketika dia bertelur menetas menjadi maggot namanya. Dia akan makan limbah organik. Nah itu sebenarnya sumber nutrisi juga bagi tanaman. Karena apa? Karena kalau itu diolah itu tinggi proteinnya. Jadilah asam amino gitu kan. Itu olahan maggotnya apa olahan Maggotnya. Maggotnya itu nanti dia hanya bertelur, kita pancing. Makanya ini kan ada lubang-lubang nih dengan harapan ketika ada sumber bau organik, biasanya akan datang dan bertelur. Iya, maggotnya bertelur. Betul. BSF-nya bertelur. Iya, BSF-nya. Dia bertelur menjadi larva. Larva itu namanya maggot. Nah, larva itu jadi maggot. Ya. Katanya maggot itu punya nilai juga, Om. Cering-cering, Om. Betul. Karena protein tinggi, dia kan sebagai sumber protein bagi kegiatan usaha peternakan, perikanan. Maggotnya jadi cering-cering. Iya. Pupuknya jadi cering-cering juga. Mantep. Masuk juga mungkin sayur. Jadi ada istilahnya sekarang urban farming ya. Bagaimana kita jangan sampai beli sayur gitu kan. Kita punya lahan sepetak, ayo kita tanam sayur gitu kan. Nah, permasalahannya saya pupuknya harus beli. Ngapain beli? Kita olah aja limbah rumah tangga ini gitu kan. Dan bahkan ini organik. Bahkan isunya sekarang ini kan jadi residu kimia itu akan bisa merubah perilaku anak-anak ibu. Jadi anak-anak itu mungkin dia melawan, frontal, arogan. Itu karena residu kimia. Nah, ini juga menjadi penting bagi kita gitu kan. Ayo kita menanam tanaman, menanam sayur di rumah. Jadi nggak usah beli-beli ke pasar gitu kan. Tapi ini jangan didengar sama para tengkulak sayuran, nanti mereka nggak laku nanti ya. Ini kedudukan untungnya, Om. Iya. Takutnya. Iya. Jadi pupuk nih. Benar. Oke. Jadi sebenarnya sederhana, Ibu. Jadi sampah dapur itu tinggal dimasukin. Sederhana banget, tinggal dimasukin, ditutup, dipanen. Nanti dipanen setelah 7 hari. 7 hari. Kalau pakai bioaktivator bakal dipanen 7 hari. Kalau nggak pakai ini, Om? Lebih kurang mungkin lambat 3 harian ya, bisa 10 hari. Bisa 10 harian kalau nggak pakai siap ini. saji bisa digunakan. Sampai siap saji. Itu berarti nanti cairannya langsung turun di situ, Om. Betul, turun. Dan sisanya bisa dibuka. Mungkin ada yang belum terurai penuh, bisa diapain, Om? Kalau yang belum terurai penuh, ditumbuk aja ya? Biasanya dia semua terurai penuh. Terurai penuh, 10 hari. Kalau pakai ini, kalau nggak pakai ini, ada nggak, Om? Semua bahan organik sampai hari ini belum ada yang nggak terurai. Tulang juga, Om? Iya, terurai. Terurai semua, Ibu, tinggal di sini. Sebenarnya ini kayak open buatan juga, Om ya. Betul. Dia panas kalau lama-lama di sini. Dan pupuknya dalam 1 tong ini kira-kira menghasilkan berapa? Kalau memang kita rutinitas kan, kita bisa rutin kita kasih misalnya penuh kan. Tapi mungkin perlu waktu mungkin 2 bulan kita panen misalnya. Kalau kita memang mau nunggu ya bisa dapat sekitar 20 literan ini. 20 literan. Kalau kita sering kalau misalnya di toko-toko pakan itu ada ya, jual pupuk organik. Itu berapa harganya? Mungkin kisah 70.000 ya per liter. Bayangin kalau 10 liter udah 700.000. 700.000. Ibu pernah beli pupuk 700.000, Ibu? Pernah? Nah, ini nggak pakai beli, cuman agak sabar aja, Om. Sabar aja. Tapi kalau udah ke Polang nggak perlu kata-kata sabar, langsung jadi yang ini dalam waktu 7 ya, Om. 7 hari. Nanti yang ini bakal dalam waktu berapa, Om? 2 bulanan. 2 bulanan. 1-2 bulanan dapat yang ini. Jadi pupuk cair maupun pupuk padatnya dapat. Cuma dari tiap hari misahin sampah dapur. Sampah dapur masukin. Mungkin ini adalah alat sederhananya. Mudah-mudahan mulai dari sini kita punya tong-tong sampah sendiri di rumah. Nanti ngakalin baunya,
kita coba pakai tanaman Om ya. Tanaman yang ikat bau. Banyak tanaman yang bisa ngikat bau, atau minimal dari ampas kopi, karena kopi ngikat bau juga kan. Jadi kalau bisa tiap rumah di Indonesia kalau punya kayak gini, sampah dapurnya nggak lewat kemana-mana. Iya. Kadangan kan kita lewat jalan bau banget sampah dapur karena mobil sampah lewat. Nah, mobil sampahnya pasti jarang kerja kalau setiap rumah di Indonesia mulai ngelola sampahnya masing-masing. Enak istirahat tukang sampah kita, Bu. Tetap gajian dari dinas kesehatan kebersihan Om ya. Oke, ini kita pegang dulu. Nanti setelah acara baru kita kasih ya. Oke, siap.